Saya Tiara Pindina Leo dengan NIM 2401030027, mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika Universitas Nusa Cendana Kupang. Dan hari ini kita akan belajar tentang bagaimana perjalanan kurikulum di Indonesia beserta semua cerita di balik perubahan itu. Kalau kita melihat perjalanan pendidikan di Indonesia, kurikulum selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan itu bukan tanpa alasan, tapi karena bangsa kita ingin mencari bentuk pendidikan yang lebih sesuai dengan kebutuhan zaman dan perkembangan masyarakat. Perjalanan dimulai dari tahun 1947 dengan rencana pelajaran. Saat itu Indonesia baru saja merdeka, jadi kurikulumnya masih sederhana. Tujuannya bukan mengejar pengetahuan yang rumit, melainkan menanamkan watak, kesadaran berbangsa, dan juga rasa kebersamaan. Lalu, masuk ke tahun 1952, lahirlah rencana pelajaran terurai. Di sini pembelajaran lebih detail, setiap mata pelajaran disusun secara terurai dan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, supaya siswa merasa bahwa apa yang dipelajari itu berguna dalam kehidupan mereka. Lalu tahun 1964 muncullah Rencana Pendidikan Indonesia. Fokusnya itu pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan juga moral. Jadi anak-anak tidak hanya pintar secara pengetahuan, tapi juga dibentuk dengan kepribadian. Berikutnya, pada tahun 1968, lahirlah kurikulum 1968. Ini sudah lebih menekankan pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Jadi bisa dibilang kurikulum ini lahir dari kebutuhan politik dan sosial saat itu. Masuk ke era tahun 1975, ada kurikulum 1975. Di sini pendidikan diarahkan supaya lebih efektif dan efisien. Ada pendekatan sistematis dengan metode yang disebut dengan PPSI atau Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional. Namun, kurikulum ini kemudian disempurnakan lagi pada tahun 1984 yang dikenal dengan nama Kurikulum 75 disempurnakan. Inilah saat pertama kali diterapkan konsep CBSA atau cara belajar siswa aktif. Artinya, siswa tidak hanya diam mendengar guru, tapi didorong untuk aktif dalam proses pembelajaran. Setelah itu, tahun 1994 lahirlah kurikulum tahun 1994. Kurikulum ini mencoba memadukan kelebihan dari kurikulum 1975 dan 1984. Tapi pada praktiknya, justru muatan pelajarannya sangat padat sehingga sering dianggap memberatkan siswa. Jadi untuk mengatasi hal itu, muncullah suplemen kurikulum 1999. Bukan kurikulum baru, tapi tambahan atau perbaikan dari kurikulum 1994 agar lebih sesuai dengan kondisi saat itu. Kemudian, pada tahun 2004, lahirlah kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Fokus utamanya bukan hanya pada isi pelajaran, tetapi pada kompetensi atau keterampilan yang benar-benar harus dikuasai oleh siswa. Lalu pada tahun 2006 muncullah KTSP atau Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Nah, di sini sekolah diberi keluasan untuk menyusun kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerahnya masing-masing. Jadi meskipun tetap dalam kerangka dasar nasional. Selanjutnya, pada tahun 2013, lahirlah Kurikulum 2013. Kurikulum ini menekankan pada keseimbangan 3 aspek, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Siswa diharapkan bukan hanya pintar secara akademik, tapi juga memiliki karakter yang baik. Dan sekarang kita sampai pada kurikulum Merdeka. Kurikulum ini dibuat lebih sederhana, fleksibel, dan menekankan pada profil pelajar Pancasila. Tujuannya supaya pendidikan kita relevan dengan tantangan abad 21, termasuk perkembangan teknologi dan revolusi industri 4.0. Bagi saya pribadi, kurikulum yang paling berkesan adalah KTSP 2006. Kenapa? Karena kurikulum ini memberi ruang kebebasan yang cukup besar bagi sekolah untuk berkreasi. Kalau kurikulum sebelumnya banyak diatur secara ketat oleh pemerintah pusat, di KTSP sekolah diberi kesempatan untuk mengembangkan kurikulumnya sendiri sesuai dengan kondisi daerah dan kebutuhan siswa. Bahkan
kemampuan guru. Kalau saya menjadi seorang guru pada masa itu, maka tugas dan fungsi saya tentunya akan lebih luas daripada sekedar menyampaikan materi. Saya bukan hanya pengajar, tetapi juga perancang pembelajaran. Saya harus menyusun silabus, membuat RPP, dan juga menyesuaikan dengan karakter siswa di kelas. Selain itu, saya harus berkolaborasi dengan guru-guru lain karena kurikulum ini menekankan bahwa pendidikan bukan pekerjaan satu orang saja. Guru harus bisa bekerja sama untuk menciptakan iklim belajar yang kondusif di sekolah. Bagi saya, inilah yang membuat KTSP 2006 berkesan. Kurikulum ini seolah mengajarkan bahwa pendidikan bukan hanya tentang mengejar target pusat, tetapi juga tentang bagaimana kita, para guru, bisa benar-benar hadir untuk murid sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan begitu, kurikulum tidak hanya menjadi dokumen di atas kertas, tetapi benar-benar menjadi alat untuk memerdekakan belajar. ただ生きるのは嫌だ世界は残